Selamat pagi saudara-saudara, kita lanjutkan kuliah kita pada pagi hari ini dengan membicarakan respirasi. Jadi seperti yang sudah kita lewati kemarin pada kuliah terdahulu, kita membicarakan mengenai proses fotosintesis sampai kemudian juga kita bicarakan bagaimana sintesis glukosa, sintesis sukrosa dan sintesis pati. Dalam kita membicarakan respirasi, maka kita akan membicarakan bagaimana penggunaan dari substrat yang terbentuk pada proses fotosintesis. Jadi fotosintesis itu menghasilkan karbohidrat, maka respirasi dan glikolisis adalah proses di mana energi yang tersimpan dalam karbohidrat itu akan dibebaskan dengan pola yang teratur. Respirasi yang terjadi secara aerobik ini dengan keberadaan oksigen ini diartikan sebagai suatu proses biologi di mana bahan-bahan organik yang tereduksi dimobilisasi dan dioksidasi dalam suatu pola yang teratur. Selama proses respirasi, energi bebas dilepas dan disertakan ke dalam sebuah bentuk ATP, adenosin trifosfat, yang siap digunakan untuk pemeliharaan dan perkembangan tanaman. Jadi sudah saya singgung tadi, jadi fotosintesis ada proses pembentukan dari karbohidrat yang mengandung energi, sedangkan respirasi adalah proses pembebasan energi yang ada pada karbohidrat itu untuk kemudian membentuk ATP yang dipergunakan di dalam pemeliharaan dan perkembangan tanaman. Dalam sudut kimiawi, respirasi itu diekspresikan sebagai oksidasi dari glukose dengan 6 karbon. Respirasi dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan glikolisis. Kemudian yang kedua adalah tahapan siklus trikarboksilik asid atau sering juga disebut dengan siklus Krebs. Dan yang ketiga adalah proses rantai transport elektron. Glikolisis di proses pemecahan dari glukosa ini dilakukan oleh sekumpulan enzim yang larut yang terdapat pada sitosol. Jadi proses glikolisis ini mengambil tempat pada sitosol. Secara kimiawi, glukosa akan mengalami oksidasi yang terbatas yang kemudian akan menghasilkan 2 molekul pirufat, ATP dan NADH. Sedangkan siklus Krebs adalah di mana asetil koenzim A masuk bergabung dengan asam oksaloasetat untuk membentuk asam sitrat, suatu senyawa yang pertama kali terbentuk di dalam proses siklus Krebs. Siklus Krebs dan rantai transport elektron yang kita sebutkan tadi itu terjadi pada organ sel disebut dengan mitokondria. Jadi glikolisis terjadi pada sitosol, siklus Krebs dan rantai transport elektron terjadi pada mitokondria. Pada rantai transport elektron terdiri atas sekumpulan protein pengangkut elektron yang terikat pada membran dalam mitokondria. Transport elektron ini melepaskan energi bebas dalam jumlah besar yang sebagian besar kemudian akan dikonversi melalui konversi ADP dan ortofosfat untuk menjadi ATP. Tadi sudah kita katakan ATP itu adalah bentuk daripada energi yang siap pakai untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian di samping itu pula dalam rantai transport elektron ini NADH dan FADH juga yang tadi diproduksi dalam proses siklus Krebs
akan memasuki rantai transport elektron yang kemudian juga akan menghasilkan ATP dan O2 yang nanti akan berfungsi sebagai akseptor elektron yang akan membentuk H2O. Kalau kita ingin menuliskan, maka formulasi lengkap dari respirasi yang sempurna adalah dapat di sini, kita dapat lihat di sini, C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O plus 32 ADP, adenosin difosfat, tambah 32 ortoposfat, kemudian akan terbentuklah 6 CO2, 12 H2O, dan 32 ATP, 32 adenosin trifosfat. Rangkaian proses reaksi respirasi ini terjadi dalam 3 tahapan tadi yang seperti kita sebutkan terdahulu. Jadi proses glikolisis di mana glukosa berubah dipecah menjadi piruvat, kemudian piruvat melalui reaksi tautan akan berubah menjadi asetil koenzim A. Asetil koenzim A masuk dalam tahapan kedua, yaitu tahapan siklus Krebs, di mana nanti piruvat yang tadi sudah berubah menjadi asetil koenzim A itu akan menjadi CO2 dan H2O dan ATP tentu. Kemudian proses yang ketiga itu tadi proses rantai transport elektron, di mana akan dihasilkan oksigen, ATP, dan NADH. Dalam reaksi ini akan diikuti dengan dilepasnya 2880 kJ atau 686 kilokalori dari setiap mol glukosa yang dioksidasi. Baik, kita lanjutkan dengan membicarakan satu persatu dari 3 tahapan respirasi, yaitu tadi tahapan glikolisis, tahapan siklus Krebs, dan tahapan rantai transport elektron. Yang pertama kita bicarakan adalah glikolisis. Tadi tahap pertama dalam proses respirasi selular, proses ini tidak memerlukan oksigen, artinya dia terjadi dalam suasana anaerob, tidak ada oksigen, dan terjadi pada sitoplasma atau sitosol, ya. Proses ini memecah glukosa menjadi 2 molekul piruvat. Jadi dari glukosa hasil akhirnya nanti akan terbentuk piruvat. Proses lengkapnya dengan reaksinya kita dapat lihat di gambar berikut. Ini menggambarkan dari glukosa, kemudian semua enzim yang terlibat dalam proses glikolisis, dari sejak pemecahan glukosa sampai terbentuk piruvat. Jadi kita lihat di sini, glukosa pertama kali itu dengan enzim heksokinase dan dengan bantuan ATP itu akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat dengan enzim fosfoglukos isomerase kemudian akan berubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Selanjutnya, fruktosa 6-fosfat dengan enzim fosfofruktokinase dan bantuan ATP itu akan berubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Fruktosa 1,6-bifosfat dengan enzim fruktobifosfat aldolase itu bisa berubah menjadi dihidroksiaseton fosfat atau berubah juga menjadi gliseraldehid 3-fosfat, di mana dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat ini akan mengalami proses bolak-balik dengan bantuan enzim triose fosfat isomerase. Selanjutnya dari gliseraldehid 3-fosfat dengan enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase dan mendapatkan NAD, itu akan berubah menjadi asam 1,3-bisfosfoglycerat dan terbentuk NADH2 di sini. Kemudian
asam 1,3 fosfogliserat dengan enzim fosfogliserat kinase akan menjadi asam 3 fosfogliserat. Selanjutnya dengan enzim fosfogliserat mutase, asam 3 fosfogliserat akan berubah menjadi asam 2 fosfogliserat. Kemudian dengan enzim enolase, asam 2 fosfogliserat akan berubah menjadi asam fosfoenol piruvat. Dan selanjutnya asam fosfoenol piruvat dengan enzim piruvat kinase kemudian berubah menjadi piruvat. Proses glikolisis berakhir. Jadi dari glukose terbentuklah kemudian piruvat. Selanjutnya piruvat akan diangkut ke mitokondria, dan di mitokondria piruvat kemudian dikonversi menjadi asetil koenzim A dengan pelepas CO2. Ini terjadi dalam oksidasi aerobik dengan kesertaan oksigen. Jadi asam piruvat mendapat koenzim A, NAD, kemudian melepaskan CO2, dan kemudian piruvat berubah menjadi asetil koenzim A yang selanjutnya masuk ke dalam siklus Krebs. Proses lain dari piruvat, perubahan piruvat ini adalah dalam suasana anaerob, maka ada satu perubahan, yaitu perubahan fermentasi asam laktat, di mana asam piruvat akan mendapat NADH dan H, lalu piruvat akan berubah menjadi asam laktat. Nasib yang ketiga dari piruvat adalah apa yang disebut dengan fermentasi alkohol, di mana piruvat akan melepaskan CO2, kemudian mendapatkan berubah menjadi aset aldehid. Jadi piruvat melepaskan CO2 berubah menjadi aset aldehid, kemudian mendapatkan NADH dan H, maka lalu piruvat akan berubah menjadi etanol. Jadi terjadi proses pembentukan alkohol. Jadi ini adalah proses perubahan dari glukosa menjadi alkohol. Baik, glikolisis tadi yang adalah merupakan pemecahan dari glukose untuk kemudian pecah menjadi piruvat. Kemudian piruvat akan mengalami respirasi aerobik, dikonversi menjadi asetil koenzim A. Koenzim A kemudian masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, di dalam siklus Krebs ini nanti kita lihat bagaimana perubahan dari suatu asam ke asam yang lain kemudian akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Jadi selanjutnya nanti kita akan berbicara mengenai siklus Krebs pada video kuliah yang selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi.